Itu kalian bisa berdoa bagi mereka sebelumnya. Dan saya, Jen, yang Cici lakukan, berdoa bagi kalian, kemudian berusaha senatural mungkin, setulus mungkin. Saya tahu pasti ada saja jalan Tuhan tolong. Pernah loh saya juga blank, di kelompoknya kalian itu pernah blank, tapi tiba-tiba lihat sesuatu itu tiba-tiba keingat, bahas mereka setulus-tulusnya sama mereka. Kadang kita capek, pernah bahkan saya tidak mandi. Saya pernah ingat itu, waktu P3 Kamabang pertama sih sampai nginap di kos temanku, karena saya telat bangun saking kecapean, karena yang saya jalani bukan satu camp. Jadi bayangkan ya, I-camp itu 6 hari. Camp ini loh, camp untuk WGG 3 hari, belum lagi camp regal. Saya ingat itu, saya ikut camp regal. Setelah itu harus lagi jalani selama 6 hari itu 7 hari dulu P3 Kamabang. Jadi saya bahkan tidak mandi atau seperti apa. Capeknya itu tidak boleh kelihatan. Saya sih prinsipku capeknya tidak boleh kelihatan di anak-anak. Jadi walaupun capek ya bukan sok kuat ya, sok tegar atau sok apa ya, tapi apa ya, jangan sampai lah kelihatan sama anak-anak, karena saya tahu juga anak-anak capek. Kadang itu yang menjengkelkan itu anak-anak tiba-tiba tidur. Jengkelnya aku sudah cerita terus dia mepet ke kolong, langsung dia rebah. Iya. Sakitnya tuh di sini ya, saya masih ingat itu. Tapi ya yang Jen harus lakukan ya, Jen senatural mungkin aja. Jangan itu loh terlalu perfeksionis bilang semua anak harus dekat. Tapi saya rasa anak-anak itu bisa menilai ketulusan kalian. Ya, anak-anak bisa dengan peka. Bahkan anak-anak yang diam sekalipun bisa merasakan apa yang kamu ceritakan, apakah itu sungguh-sungguh. Saya itu lihatnya itu dari ujiannya mereka. Biasa ada ujian yang bilang apa yang paling berkesan. Saya itu sampai tersentuh di dalam satu kelompok tahun lalu itu anak selalu diam, tapi dia berkata di ujian itu, C, mungkin ada surat atau apa itu atau ujian setahu C, mungkin kelihatannya saya itu selalu diam, tapi saya selalu perhatikan. Dia bahkan ingat kisah yang saya ceritakan. Dia jelaskan di detail kalau itu sesuatu yang paling berkesan bagi dia. Saya tidak pernah pikir, saya tidak pernah berharap juga untuk diingat orang, saya tidak pernah. Tapi jalanin aja, let it go aja. Let it flow. Biarkan saja itu natural. Ya, mereka mau dekat sama kita. Kalaupun sekarang saya merasa sampai di titik ini dengan kelompokku yang 1 dan 2 itu tidak seberapa dekat. Saya lebih dekat dengan yang terakhir. It's okay, tidak apa-apa, tapi tetap jalan komunikasi. Mereka pusing apa, mereka pasti masih tanya. Jadi tuluslah, lakukan yang terbaik. Saya yakin anak-anak juga akan peka dan pasti ada saja jalan Tuhan. Kalau Tuhan membawamu sampai di titik ini, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Pasti dia akan sertai. Kamu blank, tiba-tiba terisi sesuatu. Misalnya blank, tiba-tiba disuruh panggil makan. Jadi selesaikan persoalannya. Ya, jalan Tuhan itu kita tidak mengerti, tapi yang kita tahu itu terbaik kan? Ya, jadi gitu aja sih, simpel. Oke. Panjang banget. Ya, karena sudah ada soal yang menanyakan soal pengalaman jadi frontline, aku mau bertanya, mungkin kita mundur beberapa tahun sebelum Cici jadi frontline. Pengalaman ketika melihat frontline pertama Cici itu seperti apa? Dan mungkin ada kisah yang menarik dengan frontline-nya Cici sehingga membuat mungkin Cici termotivasi untuk jadi frontline. Jadi mungkin tes, oke. Lainnya suara. Mungkin kalau kalian banyak mungkin nggak enak nih. Mungkin kalian banyak di sini yang maju jadi frontline karena melihat frontline-nya yang tahun lalu. Ada nggak yang karena itu? Angkat tangannya. Karena dia melihat frontline-nya tahun lalu sehingga dia termotivasi untuk maju. tahun lalu sih. Oh iya, lumayan. Berarti sisanya motivasinya apa? Berapa? Berapa? Oh, melayani, cari pacar. Ada nggak?
Ada nggak kalian yang termotivasi karena melihat frontline-nya tahun lalu buruk? Adakah? Ada satu. Ada lagi? 1, 2, 3. 3 ya? 4, 5. Semakin banyak. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi jadi saya sama dengan 10 orang itu. Saya maju pertama kali frontline karena saya melihat frontline saya itu orangnya itu cuma suka di beberapa anak. Jadi beberapa anak dia telantarkan. Ibaratnya pilih kasih lah. Saya sakit hati. Maksudnya kok dirimu tuh memang cuma satu. Tapi untuk kita semua gitu loh. Satu untuk semua. Semua untuk aku. Tapi kenapa dirimu hanya membagi perhatian lebih itu ke yang lain? Jadi saya itu peka, saya bisa merasakan itu kepekaan itu. Dia tulus enggak dengan kita. Jadi makanya saya bilang anak-anak itu bisa menilai. Kalian itu lebih suka kemana, kalian itu lebih suka kemana. Jadi waktu itu saya pertama kali mengajukan diri karena saya melihat saya tidak mau anak-anak interior ada yang seperti saya, merasa kayak kurang kasih begitu, merasa kurang di-care, kurang dipedulikan, sedangkan awal masuk itu kita betul-betul bingung dan betul-betul butuh petunjuk jalan. Karena ibaratnya waktu kuliah itu betul-betul gelap, betul-betul gelap, itu jalan itu harus ke kiri atau ke kanan atau tetap lurus. Jadi motivasiku itu justru dari itu. Bahkan, tapi saya tidak pernah loh ya, saya kalau mengingat dia, saya mengucap syukur pada Tuhan. Jadi yang memanggil saya untuk jadi ketua persekutu jurusan juga dia, si frontline-ku itu. Nah, saya melihat kalau bukan juga karena campur tangan dia, kalau bukan dia Tuhan jadikan untuk duri dalam daging dalam hidup saya, ya, saya tidak mungkin bisa sampai di titik ini. Dan saya bersyukur untuk proses itu. Ternyata awalnya sakit, tapi lama-lama ya ada sakit dikit, tapi saya bersyukur Tuhan taruh dan pernah Tuhan singgahkan di dalam hidupku. Jadi motivasi awalnya seperti itu. Ya. Ya. Kemudian setelah Cece menjadi frontline. Tes, oke. Oke. Jadi waktu Cece jadi frontline itu kira-kira apa pengalaman yang paling berkesan? Ketika Cece jadi frontline ya, pengalaman berkesan. Dan mungkin juga ada pengalaman yang sempat membuat Cece patah semangat. Pengalaman berkesan itu kayak ngumpul berapa ratus orang gini, kayak duduk tadi itu saya keluar dari lift, ketelisut lidah. Waktu saya keluar dari lift saya shock dengan keadaan itu, kayaknya rindu sekali untuk interior, kumpul, kita berdoa sama-sama, karena saya jurusan interior, kita cerita, ketawa-ketawa, masih ingat gitu dengan teman-teman. Terus yang berkesannya itu dengan teman-teman, berkesannya juga itu karena kita harus jalani selama berapa hari, dan itu kita dari pagi, angkat papan-papan itu, saya ingat papanku pernah itu ketiup angin. Saya ingat waktu pegang kotak makan ya, soalnya kita betul-betul diberi gizi tinggi kan waktu selama WGG. Jadi saya taruh di atas, tiba-tiba ketelisut, terus habis itu banyak sekali hal-hal yang menarik kayak main-main games dengan anak-anak sampai mereka ketawa-ketawa. Kita sangat-sangat bersuka cita, terus ada sesi nangisnya juga. Saya ingat itu betapa kita sama-sama itu capek, apalagi kayak kumpul perjurusan kita selalu sharing atau seperti apa. Banyak sekali yang berkesannya dan tiap tahun itu punya warnanya masing-masing. Nah, yang tidak berkesannya itu kadang-kadang kadang emosi lah gitu waktu yang itu loh, eval setiap hari eval, kayak kadang saya punya idealisme tersendiri, kayak misalnya tahun lalu yang masalah waktu atau seperti apa. Saya bilang kadang panitia itu hati-hati, kita semua ini hati-hati terjebak dengan kesibukan.
kadang kita dijebak iblis untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi bukan yang terbaik. Ya, jadi hati-hati, kalian capek, kalian sibuk, itu kalian akan disibukkan terus. Kalian lakukan sendiri itu, kalian akan itu baik. Tapi kalian itu terjebak dalam zona bahwa kalian belum melakukan yang terbaik. Dan kadang itu saya melihat panitia misalnya, dia hanya pokoknya ada ini, ada rally, ada apa. Tapi tanpa tahu waktunya, mereka pengenalan seperti apa. Karena yang selalu saya bilang bahwa bukan masalah itu ada atau tidak, tapi mending satu, tapi betul-betul ada value-nya. Jadi paling yang kesal-kesalnya di situ sih, sama sesama frontline juga. Kadang kita kesal, kok bisa ya mereka terlambat. Padahal saya aja, karena saya tahu terlambat, saya tidak mandi gitu loh. Kayak misalnya saya juga lihat frontline, kita semua lipat kotak makanan, kok mereka tinggalkan aja sesuka mereka. Kadang-kadang melihat seperti itu. Kadang juga kita sudah pakai sepatu tertutup, ada frontline yang masih pakai sepatu tidak tertutup. Kadang juga hal-hal seperti itu saya bilang, bagaimana ya, soalnya kita jadi role model. Anak-anak mungkin akan benci keamanan dan acara dan sebagainya, tapi yang mereka sayang itu hanya kalian, bisa jadi. Ya, jadi kalian itu jadi role modelnya mereka. Jadi teladannya mereka. Kalau kalian masih lupa lepas anting-anting, terus tiba-tiba mereka bilang, loh, Cici kok masih pakai anting-anting? Terus kalian malah ketawa, hehehe, tak lepas deh. Jadi ya itulah, maksudnya kadang jengkelnya di situ. Walaupun saya juga tidak sempurna, saya masih berusaha lah, saling mengingatkan lah, saling sindir-sindiran lah, biar sama-sama tahu. Ya. Oke. Sama pembekalan frontline yang lama-lama itu sih nggak masalah. Kan tadi kan yang soal berkesan dan yang membuat kita semangat atau kesal gitu kan, sama camp-camperan yang lama dan membosankan itu nggak masalah deh. Yang paling malas itu kalau sudah bahas bab itu lagi, kayak apalagi yang sudah 4 tahun, misalnya kayak Yefta ya, Yefta sudah 4 tahun ya. Iya nggak ya? 4 kali ya? 3 kali? 2 kali doang ya? 2 kali doang ya? Oh, saya kira dia 4 kali, soalnya dia angkatan 2012. Ada di sini yang 4 kali? Richard ya? Bukan? Oh, semua masih 3 kali ya? Sebenarnya saya sama kayak kalian, saya bosan dengan sesi-sesi karena biasa kadang mengantuk atau seperti itu. Tapi ya, apalagi saya paling malas itu apa? Bikin caplek. Saya paling malas bikin caplek, harus lagi bikin belakangnya. Oh, saya paling malas itu. Terus ya itulah, tapi ada-ada saja kayak harus buat maskot dan sebagainya. Ya ada-ada saja jalan Tuhan untuk ya itulah. Karena ada teman-teman sesama interior yang sama-sama saling mendukung. Jadi saling mendukung untuk sama-sama ikut pembekalan walaupun malas. Karena kan karena kalian misalnya ikut frontline, kalian harus wajib inilah, banyak banget kewajibannya kan. Udah dalam hati kan mungkin ada yang berpikir udah syukur gue mau memberi diri, ya. Tapi tetap lagi harus diribetkan dengan ini. Tapi ya dijalani aja sih. Tapi pembekalannya juga beberapa berkesan. Oke. Sampai tahun keempat ya, Ce ya. Padahal kan sebenarnya bisa kan di divisi lain, di divisi gitu. Tapi tetap pengen diperan. Karena kalau kalian tahu, kalau lihat interior hari ini sudah lumayan. Tahun lalu setahu interior itu mahasiswanya bertambah banyak, tapi frontline-nya kurang. That's why saya dengan teman-teman yang angkatan tua berkata begini, kayaknya kita rindu sekali untuk frontline, kasihan juga anak-anak. Saya merasa bahwa kasihan sekali kalau anak-anak di jurusan kita itu didapat sama kakak-kakak frontline yang jurusan lain. Saya merasa kasihan karena ibaratnya lebih nyambung kalau kita sama-sama jurusan. Kita kayak bisa dilempar ya. Dulu pertama kali saya jadi frontline, saya berharap saya dilempar, misalnya saya ke teknik mesin atau saya ke teknik ketawa ya. Tapi betulan itu saya tidak bohong. Saya bosan dengan interior waktu itu, saya berpikir. Tapi tahun lalu saya betul-betul
saya betul-betul tekadku bulat karena saya merasa kasihan sekali anak-anak. Bayangin ya, dia anak interior, terus kakak frontline-nya anak mesin misalnya, terus ditanya, Kak gimana kuliahnya susah, terus kakak teknik mesinnya bilang, oh kakak kurang tahu juga ya, nanti kakak tanyakan TU. Nah, jadi itu kan kasihan gitu loh anak-anak. Oke lah sharing hidupnya dapat. Tapi sebenarnya yang frontline lakukan ini juga sama seperti kayak persekutuan jurusan. Itu yang saya tangkap bahwa integrasi iman dan ilmu. Jadi ada ilmu yang kalian sampaikan. Ya saya menyampaikan itu tentang misalnya hari pertama saya masuk di interior, saya harus gambar garis lurus tanpa penggaris 200 lembar. Itu sendiri. Itu buat mereka kaget, tapi saya memacu mereka. Buktinya Cici sudah bisa melewatinya. Jadi ya seperti itulah. Jadi ya gimana ya? Ya rindu untuk tetap diperankan, tidak? Iya, rindu sekali untuk tetap diperan daripada acara dan sebagainya. Walaupun dulu saya pengennya acara karena kelihatannya acara itu lebih keren, kelihatannya. Kan saya merasa kita lebih keren. Jadi Tepuk tangan dulu dong buat kita. hati-hati biasanya frontline itu sombong-sombong. Jadi merasa dia punya 12 orang atau 10 orang. Ini sudah mulai begini-begini ya. Hati-hati jangan sombong karena WGG P3K Maba atau WGG yang dulu ini satu bagian. Kalau acara tidak ada kita juga bincang. Kalau peran tidak ada juga kita bincang. Jangan sampai kita sombong lalu bilang kalau peran mau 200 orang langsung hilang dari kepanitiaan. Iya kalau perpisahan gitu kan, perpisahan misalnya kita berapa 500 ya namanya, panitianya semua. Iya Sekitar 500, 200 saja hilang langsung kosong kita audit kan. The power of quantity. Jadi tapi jangan sampai kalian sombong. Kenapa saya bilang kalian itu berharga? Maksudnya dalam arti kita itu keren karena kita itu betul-betul jembatan awalnya mereka. Oke lah, mereka ketemu dosen secara sehat. Tapi yang langsung keep in touch dengan mereka itu kita. Balik ke tangan kirinya, kanan kirinya kita. Jadi saya rasa itu bukan sesuatu yang apa ya, tapi itu privilege dari Tuhan, ya. Dan itu anugerah itu gratis, ya, gratis. Tapi jangan sampai kalian menyanyiakan itu, ya. Banyak sekali saya melihat selama jadi frontline betapa orang sungguh-sungguh, walaupun yang kayak misalnya teknik mesin atau otomotif, saya ingat teman-teman waktu seangkatan itu, mereka itu bisa kumpul sampai nangis karena anak-anaknya. Mereka sampai berdoa dengan kesungguhan. Saya bilang betul-betul the power itu, dan saya bilang pasti Tuhan akan berikan kalian kekuatan. Dan saya bilang jangan sombong, jangan sia-siakan kesempatan ini. Masih ada waktu persiapkan materi, persiapkan game, sambut mereka dengan sukacita, jaga kesehatan, jangan sampai kalian sakit. Nah itu penting sekali. Karena kalau kalian tidak ada ya, kalian digantikan, rasanya anak-anak itu gimana? Cuma saya sangat betah sekali dengan peran, gak tahu kenapa. Walaupun saya merasa peran itu capek sekali karena kita harus on dari pagi sampai sore. Ya. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Oke, dari sebelah situ. Silakan diri, perkenalan nama, jurusan. Saya Julio dari teknik mesin. Terima kasih telah mau ikut di teknik mesin ternyata di sini. Bisa diulang deh. Yang tandus sendiri. Oh yang tandus ini ya. Karena sepi ya. Ya aku mau tanya. Iya. JJ dari tahun kedua itu ketua PPS. Tahun ketiga kan gimana terus sama BEM kan. Itu kan bukan waktu maksudnya jabatan bukan yang pendek itu. Terus 1 tahun. Di sini juga bukan acara seminggu selesai gitu. Seminggu juga lebih. Menurut JJ gimana caranya jaga semangat sama kesehatan itu juga seimbang gitu loh. Iya.
soalnya dulu pernah itu semangat betul, semangat, tapi terkadang aku lupa bahwa aku juga punya kesehatan dari itu. Namanya tadi siapa? Niko ya? Dia bilang Niko dia. Niko. Dulu saya ingat pertama kali saya ikut terjun yang seperti ini. Saya ikut ICAM selama 6 hari. Saya sampai nangis di pembicara. Saya bicara dengan pembicara itu. Saya lupa namanya, tapi itu bapak-bapak rambutnya putih dan saat itu kita lagi camp di Sati. Ya, saya ingat itu. Saya nangis di bapak-bapak itu. Saya merasa bebanku itu terlalu berat. Saya harus frontline, saya harus asto, dan di situ saya harus ketua PJ. Waktu itu namanya ketua PJ, persetujuan jurusan. Dan ketua PJ selama 1 tahun. Dan saya ikut regar pun terancam saya tidak ditemani siapa-siapa. Saya ingat itu regar itu sebenarnya camp paling kepahitan dulu. Tapi malah sampai tahun depan saya jadi ketua regar. Karena semua saya bermula dari kepahitan. Jadi saya suka dengan kepahitan lama-lama. Bicara tentang kesehatan, saya sering juga lupa diri. Saya sering forsir diriku karena saya merasa saya punya cadangan energi dan lemak yang cukup banyak. Saya merasa saya kuat. Tapi Julio. Saya ingat saya random orangku. Jadi saya ingat saya sampai nangis, saya stres karena kenapa itu beban begitu berat. Ketika saya melewati itu, saya cuma bisa berdoa, Tuhan kuatkan saya. Saya di regar itu saya ingat, saya itu sampai nangis di api unggun itu. Saya terus bilang, kenapa sih Tuhan harus panggil saya? Saya ini lebih baik saya pulang kampung, saya dengan mamaku, adikku, apaku semua. Saya bisa makan enak-enak, leha-leha, ngapain sih saya harus di sini? Saya sampai nangis, saya ingat yang datangi saya itu Ko Elliot. Kalau ada yang mungkin tahu Ko Elliot, kalau saya rasa kalau Ko Elliot hari itu tidak datangi saya dan bantu saya untuk bangkit, ya tidak mungkin juga lah. Jadi ada saja orang yang Tuhan kirimkan. Jadi saat itu akhirnya saya kuat, saya jalan itu semua, dan setelah saya melewati PJ selama 1 tahun dengan rintangan yang tidak juga mudah ya, namanya PJ, kita sepi-sepi pengunjung juga. Tapi dulu lebih parah, bahkan kayak kuburan dulu bersuka jurusan itu di interior. Tapi sudah lumayan lah setelah itu. Tapi saya bersyukurnya begini, ternyata ketika saya itu merasa bahwa beban itu begitu berat, Tuhan ajar saya untuk lebih bersandar pada Tuhan. Saya menyadari itu, semakin saya melihat itu beban begitu besar, semakin saya merasa bahwa Tuhan sedang proses saya. Proses itu tidak enak dan selalu saya itu menolak untuk diproses karena saya pengennya nyaman, enak, tenang, tidur cukup begitu. Sedangkan ternyata Tuhan mau bentuk saya untuk hal yang lain, dan saya bersyukur saya sudah melewati itu. Jadi sekarang itu kalau ada yang bilang, saya ini, kayak misalnya ada ketua hima yang bilang, saya pusing ini, bagaimana saya harus atur hima, saya telah begini. Saya cuma bilang begini, itu menjadi kesaksian feedback. Saya bilang, Non, waktu Cece mau jadi ketua hima, Cece juga jadi ketua kelas studio DI 5. Waktu itu, bukan DI 5, DI 3. Dan saya disuruh lepas jadi ketua kelas itu supaya saya lebih ringan maju jadi ketua hima. Tapi saya enggak lepas, saya tetap jalani. Terus saya juga jadi ketua PJ, dan di situ juga saya ketua regar, dan di situ saya frontline, dan di situ saya astor. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, ketika saya melewati itu, saya sekarang bisa bilang itu sebenarnya mudah. Ya, bukan saya sombong, tapi saya bilang saya sudah melewati itu, dan saya tahu semua orang pasti bisa melewati itu. Dan kalau bicara tentang kesehatan, kadang pun kalau kita tidak ingin kesehatan, kita jatuh sakit. Saya ingat barusan ini sudah 2 minggu ini saya sakit dan suaraku hilang. Dan hari ini, gak tahu kenapa suaraku itu bisa
akhirnya bisa bersua lagi kembali. Jadi saya tahu Tuhan yang mampukan saya. 2 minggu saya itu kecapean. Setiap hari, teman-teman tahu saya urusin proyek. Saya start dari jam 10 pagi sampai setengah 12 malam. Setiap hari, kecuali hari Minggu saya istirahat. Setiap hari. Karena klienku hidupnya terbalik. Klienku itu bangunnya siang, tapi tidurnya jam 8 pagi. Terbalik sekali. Saya sampai kecapean, suaraku hilang, saya panas dan sebagainya. Dan apa ya? Di situ saya menemukan, kalau ada yang tahu pendeta Beni Solihin. Nah, di situ barusan dia ada postingnya di Facebook yang saya share juga bahwa ketika kita terbaring sakit, jarang orang bisa tahu. Di situ titik bahwa kita menyadari bahwa sudah saatnya kita kembali dekat pada Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, dan itu saya merasa bahwa it's blessing in disguise. Nah, ya seperti itulah. Jadi saya melihat bahwa ternyata saya sakit itu supaya saya kembali pada Tuhan. Saya jangan mengandalkan diriku sendiri. Dan kalau Julius dulu teman saya ada teknik mesin akrab juga, Julius Berto. Mungkin masih tahu ya Julius Berto, Yafet, Andrew. Nah itu 3 serangkai yang selalu mengiringi. Jadi dari PJ mereka juga panitia rega. Dan saya tiba-tiba teringat Julius. Jadi Julio, kalau Julio terbeban memang untuk terlibat aktif, saya rasa yang paling utama jangan ambisi. Jangan ambisi. Saya sampai detik ini saya tidak pernah ambisi, tapi ketika saya melakukan hal kecil yang Tuhan percayakan dengan maksimal, Tuhan yang akan berikan kepercayaan yang lebih besar. Saya percaya itu. Saya bilang sama Julio, dulu saya maju kahim pun 3 calon, saya berdoa sama Tuhan. Bahkan kalau mau tahu saksinya itu, saya jadi panitia RK, saya sharing dan saya berdoa. Saya mohon sama teman semua itu berdoa supaya saya kalah jadi kahim. Saya bahkan tidak coblos diriku sendiri karena saya takut, saking saya merasa saya itu tidak sanggup, saya tidak mampu. Tapi ketika saya melihat saya sudah dipilih orang, anak-anak, ya saya sudah jalani saja dan saya tahu Tuhan yang menyertai saya. Tidak mungkin Tuhan akan tinggalkan saya. Saya bilang begitu bukan saya mau kosong, karena saya merasakan sendiri. Semua hal itu, bahkan sampai kepala bidang 2BM itu, saya tidak pernah menyangka saya bisa di situ. Bahkan saya tidak pernah menyangka sampai wisuda itu saya bisa jadi wakil wisudawan. Saya tidak pernah menyangka, saya tidak pernah minta sama Tuhan, pokoknya saya sekedar lulus saja. Pokoknya bukan sekedar lulus, ya saya lulus dengan baik. Karena saya dulunya tidak bisa menggambar, kalau kalian tahu. Saya mulai semua itu dari nol. Saya tahu yang topang saya, kaki saya ini saya tahu Tuhan. Jadi saya bilang, saya pasti bisa sanggup. Bahkan mana ada yang nyangka dulu. Karena saya selalu cerita, saya diberi tugas sama guru sekolah saya gambar Tuhan Yesus di perjamuan terakhir. Saya ingat teman saya itu sampai bilang, jangan pernah lagi kau gambar Tuhan Yesus, karena kau tambah gambar, kau tambah hina Tuhan Yesus. Jadi saya sakit waktu itu, tapi saya percaya bahwa lagu yang saya favorit waktu saya bawa juga di Regar, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar. Jadi begitu dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Jadi bilang sebenarnya hati kita sama-sama masih mau nyanyi, tapi ya itu saya percaya bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah saya timbul dalam hati, Tuhan itu rencanakan yang terbaik buat saya. Dan saya percaya yang Julio harus lakukan, apapun sekarang yang Tuhan percayakan, lakukan dengan maksimal. Ibaratnya kalian itu sudah nyemplung